Oke, hari ini kita akan membahas pasal terakhir dari integral lipat. Jadi terakhir kalau diamati di rekamannya yang di YouTube itu adalah integral lipat atas koordinat polar. Nah, ini sekarang aplikasinya hanya satu atau dua macam aplikasinya ya. Yang kedua mirip aja sih. Eh, Oke, kita akan bahas momen dan pusat massa. Eh, Sebelumnya saya akan review dulu apa itu momen. Mungkin sudah pada lupa. Bentar, posisi laptopnya kurang enak. Hmm, Bentar ya. Nah, momen itu ingat momen itu definisinya adalah massa massa benda kali jarak. Dalam tanda petik jaraknya bisa negatif gitu ya. Momen itu adalah ini intinya. Nah, sekarang kita lihat ke slide-nya lagi. Di sini kita akan membahas ada sebuah keping, jadi bendanya dua dimensi saja. Bendanya dua dimensi, sebuah keping. Nah, di mana rapat massanya atau density-nya atau apa ya, massa jenisnya itu tidak homogen. Kalau yang homogen udah bisa dikerjakan pakai integral lipat satu, udah di semester lalu. Ini yang tidak homogen, artinya mungkin ini sengaja digambar gini, di sini kepadatannya tinggi, di sini kepadatannya rendah gitu ya. Oke, jadi bendanya harus dikasih tahu rapat massanya. Untuk keping aja ya, dua dimensi. Nah, bagaimana kita menghitung, sebenarnya tujuannya bukan menghitung momen dan pusat massa. Tujuannya adalah menghitung, sorry, tujuannya menghitung pusat massa, betul ya. Tapi untuk menghitung pusat massa, perlu menghitung momen dulu. Nah, prinsip dasarnya gini. Keping ini kita partisikan, kita bagi-bagi atas kotak-kotak gitu ya. Seperti di awal integral lipat, dibagi-bagi. Dan kita perhatikan kotak yang ke K atau partisi yang ke K. Ya, saya akan tulis aja di sini. Coba di OneNote. Nah, ini keping udah dibagi-bagi partisi. Sebenarnya partisinya itu ininya ini ya ke bawah X-nya gitu. X0, X1, X2, demikian juga Y-nya ke sana. Tapi untuk menyederhanakan kita nggak gambar yang garis ke bawahnya. Nah, konsentrasi kita adalah cukup pada partisi yang ke K. Di partisi yang ke K ini kita pilih satu wakil X K garis, Y K garis. Garisnya itu nggak bermakna apa-apa, hanya menyatakan titik wakil. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa rapat massanya tidak homogen. Nah, rapat massanya itu misalkan rapat massanya disimbolkan delta itu di setiap titik X, Y adalah ini. Jadi di setiap titik dimanapun rapat massanya beda-beda gitu ya. Nah, setelah kita partisikan, dilihat di satu partisi, ini kita gunanya untuk apa ini titik wakil? Maka di partisi yang ke K ini, rapat massanya diwakili oleh satu nilai aja. Jadi yang di sini, rapat massanya hanya delta di titik wakil. Jadi dianggap sepanjang atau pada partisi ini rapat massanya itu seolah-olah konstan gitu ya.
Semua seragam. Sama dengan waktu kita menghitung luas kurva dulu di integral lipat 1 kan. Ini ada kurva, ini ada partisinya. Gitu. Ini partisinya. Untuk ngitung kita di sebuah partisi pilih titik wakil, kemudian dibuat seragam ini ya, tingginya. Nah, kalau di sini rapat masanya sepanjang kotak kecil ini seragam sebesar ini. Dengan demikian, kalau seragam, saya bisa ngitung delta masanya. Jadi massa bagian yang kecil itu. Yaitu tinggal rapat massa itu dikalikan luas ini. Luas ini disimbolkan, luas ini nih yang kecil ini ya, itu delta AK. Gitu. Nah, dengan demikian kalau udah dapat perumusan delta M-nya, kalau mau dikasih indeks delta M yang ke K gitu ya, partisi ke K, maka massa seluruhnya, simbolnya M kecil, tinggal integralkan atas daerah S. Kenapa integral lipat 2? Karena ini ya, ada bagian X, ada bagian Y partisinya. Dari delta XK seperti biasa diintegral jadi X. Gitu. Nah, itu adalah massa benda. Nanti S-nya ya dirumuskan ya, tentunya daerahnya. Kemudian kita mau ngitung momennya. Momennya jangan lihat seluruh benda ini, momen yang kecil ini aja. Yang kecil ini. Momennya momen terhadap apa? Nah, ada delta momen. Momen itu M besar simbolnya. Delta momen ada dua, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu X. Ini. Momen terhadap sumbu X. Itu adalah jaraknya terhadap sumbu X kali massa. Ingat, momen itu jarak kali massa. Jadi, di sini massanya kita udah tahu tadi. Untuk yang elemen kecil ini ya. Kalau ini sih nanti seluruhnya. Ini delta, kok jadi merah? Delta XK YK garis dikalikan delta AK. Kemudian jaraknya ini berapa? Ini jaraknya ke sumbu X. Jarak ke sumbu X adalah koordinat Y-nya ya. Jadi berapa? Diwakili titik wakil. Ini berapa? Tadi kan ini XK garis, YK garis. Berarti ini tingginya YK garis. Gitu. Jadi ingat ini agak terbalik. Momen terhadap sumbu X itu massa kali jarak Y. Karena jarak ke sumbu X itu Y-nya. Dengan demikian, momen seluruhnya terhadap sumbu X adalah integral S. YK garisnya saya tulis di depan, jadi Y delta XY DA. Gitu ya. Jangan ngobrol, Fausan. Fausan. Kemudian kita perlu menghitung momen terhadap sumbu Y. Hitung dulu momen dari benda ini, partisi yang ke K. Momen terhadap sumbu Y adalah sama dengan masanya, sama aja ini masanya, YK garis kali delta AK, kali ini jaraknya ke sumbu Y. Karena momen terhadap sumbu Y. Jarak ke sumbu Y ini adalah nilai X-nya ya. X yang mana? X yang wakil. XK garis. Sehingga momen terhadap sumbu Y semuanya adalah untuk seluruh benda. Ini XK garisnya saya tulis di depan jadi X. Gitu ya. Kemudian pusat massa. Pusat massa. Ini saya hapus lagi ya. Supaya nggak terlalu banyak distorsi. Pusat massa
pusat massa, sebutlah pusat massanya adalah X garis, Y garis. Di mana posisinya? Kalau pusat massa terhadap semua benda, katakan pusat massanya di sini. Saya kasih warna coklat. Katakan pusat massa benda adalah di sini. Gitu ya. Ini saya namakan apa? XK. Nggak pakai K lagi pusat massa mah. X garis, kesananya Y garis gitu ya. Nah, pusat massa itu adalah momen dibagi massa. Momen yang mana? Lihat, kalau X garis ini adalah jarak ini ya. Jarak ke sumbu Y kan. Kalau X garis ini berarti posisi si pusat massa jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi ini sama dengan, saya kasih warna merah aja supaya ingat. Ini karena X garis ini jarak ke sumbu Y, jadi di sini momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Yang satu lagi, pusat massanya di sini Y garis itu tingginya ini. Jadi jarak terhadap sumbu X. Sehingga ini momen X dibagi massa. Tinggal dihitung. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Nanti di soal nggak usah pakai delta-delta lagi, langsung aja rumusnya ini nih. Yang bagian ini. Dan ini. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya. Balik ke slide-nya. Oke, ini udah saya tulis di sini rumus-rumusnya. Kalian bisa baca dari slide-nya. Kita lihat contohnya. Sebuah lamina itu maksudnya keping tipis ya. Jadi bendanya 2 dimensi. Dengan rapat massa diketahui ini. Rapat massa di setiap titik XY ini. Dibatasi sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva X pangkat 2/3. Ingat, kalau X pangkat 2/3 tuh, kalau saya punya Y sama X kuadrat, itu kurvanya melengkungnya ke atas. Kalau Y, X pangkat ini 2/3 kurang dari 1 pangkatnya, melengkungnya ke bawah. Nah, ini boleh negatif akarnya. Jadi, gitu kan, ini sama dengan 3 akar X kuadrat. Melengkungnya tuh ke bawah. Kalau X pangkatnya lebih dari 1, melengkungnya tuh ke atas gitu ya. Oke, ini udah saya siapkan gambarnya karena sederhana. Kita lihat di sini. Nah, rapat massanya ini daerahnya dibatasi sumbu X. Yang hijau itu Y sama X pangkat 2/3. Dan garis X sama dengan 8 ini. Jadi daerahnya ini. Ya, yang di sini nggak kepake. Gitu. Sebenarnya daerah tertutup gitu ya. Kalau daerah terbuka sih nanti tidak jelas. Nah, kita akan hitung kayak tadi massa, momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, nanti pusat massanya. Massa tadi adalah rapat massa kali dA. Nginget-ngingetnya gini nih, rapat massa kali elemen luas. dA itu kan elemen luas. Integralnya yang mana? Ya seluruh daerah ini, daerah pengintegralannya R saya sebut. Saya harus merumuskan dulu ininya. Kalau deltanya kan udah punya ini. Tinggal pasang aja nanti. Oke, untuk itu bawahnya saya hapus dulu ini. Ya, yang tadi, coret-coret yang tadi, saya hapus dulu. Sebentar. Supaya cepat ngehapusnya dikecilin, dilingkari. Del. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kenapa daerah ini pakai cuma kuadran 1 tadi, Pak? Karena dibatasi grafik hijau, ya, grafik hijau, sumbu X,
Dan X sama dengan 8. Yang tertutup mana? Cuma ini kan yang tertutup. Yang di sini kan nggak itu. Sampai berapa gitu ke kirinya. Terbuka di sini. Oh, Gitu. oke Pak, makasih Pak. Makanya tadi saya bilang ini soalnya harusnya ditulis daerah tertutup gitu laminannya tuh. Kalau terbuka nanti bisa ikutan yang di sini. Kan dia juga dibatasi sumbu X, termasuk juga batas kanannya X sama 8 gitu. Nah, oke. Karena tertutup berarti harus dibatasi 3 grafik itu. Nah, oke, kita rumuskan R-nya. Harus dirumuskan batas itu sebagai daerah X sederhana atau Y sederhana. Enakan kalau bisa Y sederhana. Y sederhana itu artinya Y-nya nanti dibatasi fungsi. Dibatasi fungsi, X-nya dibatasi konstanta kalau bisa. Coba kita lihat, coba dulu. Nah, untuk merumuskan itu, X-nya dibatasi konstanta, kita lihat daerah R. Cari X-nya paling kiri berapa, paling kanan berapa. Nah, 0 sampai 8 kan? X-nya 0 sampai 8. Loh, kemudian Y-nya jangan lihat ujung-ujung. Kalau bukan persegi panjang, jangan ujung-ujung. Y-nya itu kan vertikal. Caranya ditotol, tarik Y-nya. Paling bawah berapa? Kalau Y nariknya tegak ya. Jangan kiri kanan, nariknya atas bawah. Dan ini berapa? Ini berapa? Di mana aja notolnya, mau di sini juga boleh. Bawahnya berapa, Y-nya atasnya berapa. Jelas ini Y bawahnya 0. Atasnya grafik yang hijau. X pangkat 2/3 gitu. Nah, itu ya. Saya kalau bisa Y sederhana tuh senangnya Y sederhana. Soalnya Y fungsi X gitu, udah biasa. Ketimbang yang X sederhana, nanti X fungsi Y. Ini bisa juga kalau mau ya. Oke. Jadi M-nya saya hitung. Ingat kalau yang fungsi harus diintegralkan duluan. Baru yang konstan. Deltanya udah diketahui ini. XY. DA-nya menjadi DY DX. Karena batas Y ini duluannya. Oke, ini coba kita hitung dulu. M-nya sama dengan 0,8. XY, Y-nya aja yang diintegralkan ini. Menjadi setengah Y kuadrat. Setengah X Y kuadrat. Dengan batas 0, X pangkat 2/3 DX. Sama dengan yang digantikan batasnya, ingat. Ini integral DY. Jadi Y-nya yang diganti. Setengah X-nya mah tetap. Y-nya diganti dengan X pangkat 2/3. X pangkat 4/3 ya. 2 kali 2/3. Dikurangi setengah X kali 0 pangkat 2. DX. Oke, saya lanjut hitung. 0,8 sederhanakan dulu, ini menjadi setengah X pangkat berapa? 2/3 jadi 7/3 ya, belum diintegralkan. Ini kan 3/3 kali 4/3 jadi 7/3. Kalau nggak salah hitung saya ya. Ini gampang, setengahnya keluarkan. X pangkat 7/3 jadi X pangkat 7/3 tambah 1. Atau tambah 10/3 ya. 7/3 tambah 1. Ini 3/10. Konstanta di luar aja. Ini saya masukkan batasnya 0,8 sama dengan 3/2 kali 10, 20.
X-nya menjadi 2, 2 kok. 8 pangkat 10 per 3 minus 0 pangkat 10 per 3 gitu ya. Waduh, besar sekali angkanya. 3 per 20. Ini 8 pangkat sepertiga itu 2 ya. 8 pangkat sepertiga 2 ada pangkat 10. Aduh, kali 2 pangkat 10. Ya udah minus 0. Oke, itu hitungan lah. Mungkin salah ngitung juga. Nah, kemudian momen. Momen terhadap sumbu X. Ingat, kalau lupa-lupa ya, bayangkan kalau terhadap sumbu X berarti jaraknya ke sumbu X gitu ini. Jaraknya ke sumbu X berarti nilai Y-nya. Tinggal massa kali nilai Y-nya. Tinggal kita salin aja yang tadi sama ini massa. 0,8, 0 X pangkat 2 per 3, daerahnya sama aja. Nah, ini massanya dikalikan Y. XY, DY, DX gitu ya. Sama dengan 0,8, 0 X pangkat 2 per 3. Ini saya susun dulu. DY, DX gitu. Kita hitung 0,8. Ini Y kuadrat DY jadi sepertiga Y pangkat 3. Sepertiga X cuma tetap dengan batas berapa? 0 X pangkat 2 per 3 DX. Hitung lagi 0,8. Ingat batasnya masukkan ke Y karena ini DY. Jadi sepertiga X. Ini jadi berapa? Dipangkatkan 3 jadi tinggal X kuadrat ya. Ini X pangkat 2 per 3. Ini Y-nya diganti X pangkat 2 per 3 pangkat 3. Jadi X kuadrat. Minus sepertiga X 0 pangkat 3. DX. Hitung lanjut. Ini saya sederhanakan dulu. Sepertiga X pangkat 3. DX sama dengan naik 1 pangkatnya jadi pangkat 4. Ininya menjadi 1 per seperempat kali 3 12. X pangkat 4 dengan batas 0,8. Aduh, besar sekali. 1 per 12. 8 pangkat 4. Dikurangi 0 ya udah nggak usah. Kemudian saya menghitung momen terhadap sumbu Y. Sama aja. 0 X pangkat 2 per 3. Kembali ini untuk mengingatkan aja. Kalau momen terhadap sumbu Y itu jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y adalah, kita lihat, X-nya ya. Kalau jarak ke sumbu Y itu nilai X-nya. Jadi X kali massa. X kali massanya tadi. Ini ya, massanya tadi. Yang atas nih, massanya. XY, DY, DX sama dengan 0,8. Ini X kuadrat saya integralkan jadi sepertiga X pangkat 3. Sorry, salah. Yang diintegralkan Y-nya ya. Ini X kuadrat sih biarkan saja. Ini Y DY menjadi setengah Y kuadrat dengan batas 0 X pangkat 2 per 3. Kurung aja lah gitu. DX. Masukkan lagi batasnya. 0,8. Jadi apa itu? Yang diganti Y-nya. Ini setengah X kuadrat. Y-nya menjadi
X pangkat 4/3 kayak tadi ya. Ini dikuadratkan. Ini Y kuadrat. Y-nya ini. Oke. Apa? Dikurangi setengah X kuadrat batasnya 0. DX sama dengan kita sederhanakan dulu setengah X pangkat berapa itu? Aduh, pusing. Oh, 10/3 kayak tadi. DX. Betul? Salah. Oh, tadi 10/3 enggak? Tadi, oh 7/3 ya tadi. 7/3. Sekarang jadi integralnya 10/3. Ya, hitungan teknis aja. Berapa ini? Setengahnya ke depan kan? Ini pangkatnya naik 1. Tambah 1 jadi tambah 3/3 jadi 13/3. 3/13 ini X pangkat 13/3. Dengan batas 0,8 sama dengan setengah 3/13. Eh, Oh maaf, itu bukannya 4/3 tambah 2 jadinya 14/3 ya Pak? Hah? Yang pangkatnya jadi 14/3 yang di integralnya. Kan Ini ditambah 2 yang atas Pak. atas, Iya yang itu. Kalau dikali jadinya 14/3 Pak. masa X kuadrat dikalikan X pangkat 4/3 kan sama dengan X pangkat 6/3 ya. Oh ya Pak, salah itu Pak. Nah, dijumlahkan kalau pangkat 10/3. Oke. Eh, X pangkat naik 1 jadi berapa? Enggak naik 1, enggak diintegralkan, dimasukkan aja. Ini pangkat 1/3, 8 pangkat 1/3 itu 2. Jadi menjadi 2 ya, pangkat 13. Aduh, besar sekali. Minus 0. Nah, sudah. Dari situ saya dapatkan pusat massa. Sebut aja, mau AB boleh, mau apapun boleh. Nah, hati-hati, simbolnya terbalik. Ingatnya saya gini, bayangkan ini ada benda, pusat massanya di sini. X garis, Y garis. X garis itu jarak ini. Jadi, X garis itu momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Yang satu lagi momen terhadap sumbu X bagi massa, tinggal dimasukkan angkanya. Udah dihitung semua di atas ya. Oke. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak, saya bahas soal nomor 2. Saya crop dulu soalnya. Belum saya siapkan. Soal nomor 2. Ini saling mengisi dengan kelas FTSL. Kelas FTSL itu kemarin ini kuliah yang bagian ini, selesai kuliah rekamannya nggak ada yang pakai snack it itu. Jadi nanti diisi dari yang FITB. Nah, tutorialnya FITB nanti kurang waktu sekali pertemuan pakai yang dari FTSL. Oke, sebuah lamina kembali keping tipis berbentuk seperempat lingkaran berjari-jari A. Saya udah siapkan ini, gampang ya, lingkaran jari-jari A pusatnya di 00. Bentar, saya udah bikin, saya crop aja. Nah, ini dia. Cuma ini saya bikinnya, kalau di GeoGebra kan harus ada angkanya, nggak bisa A gitu. Jadi saya bikin jari-jarinya 2. Anggap aja ini jari-jarinya A gitu ya. Ini A gitu ya. Lingkaran
seperempat lingkaran. Nah, kalian bikinnya seperempat lingkaran supaya gampang, pusatnya di 0,0 ya. Jangan bikin seperempat lingkaran pusatnya di yang jauh. Harusnya kalau lengkap soalnya juga dibilang seperempat lingkaran berpusat di 0,0, ya tambahkan aja pusat di 0,0. Kalau enggak nanti pusat masanya bisa beda kalau enggak. Rapat masanya, nah ini harus bisa membaca rapat masanya. Rapat masanya di titik X, Y tentunya sebanding. Kalau sebanding berarti konstanta kali jarak dari pusat lingkaran. Jadi gimana? Kalau di sini ada sebuah titik X, Y, rapat masanya itu konstanta kali jaraknya dari pusat lingkaran tersebut. Jaraknya. Jadi rapat massa di titik X itu konstanta kali jarak ini. Jaraknya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Baik, yang ini saya hapus lagi karena nanti mungkin diperlukan. Takutnya terlalu penuh. Nah, udah tinggal hitung kayak tadi. Kalau keping ini saya namakan S, maka massa harus ngitung pusat massa tuh. Ini pusat massa harus ngitung momen dan massa ya. Integral S terhadap delta X, Y, dA. Ya konstantanya nggak diketahui, biar aja konstanta. Jari-jarinya nanti A, biar aja ada A hasilnya gitu ya. A kecil maksudnya. Nah, tetapi di sini karena bentuknya menyerupai bentuk simetrik lingkaran, saya akan pakai koordinat polar. Kenapa? Kalau nggak pakai polar, mengintegralkan ini kan susah. Coba integral ini terhadap dx, susah. Bisa pakai substitusi yang sin atau cos dulu itu. Yang substitusi trigonometri. Sin, cos, ada yang tangen, ada yang secant. Susah. Tapi ingat ini ada x kuadrat tambah y kuadrat kan ini kalau dipolar jadi r kuadrat. R kuadrat kan bisa keluar jadi r. Nah, jadi S-nya akan saya rumuskan dalam polar. S-nya sama dengan himpunan R, theta. Kalau bisa R-nya fungsi theta gitu ya. Jadi saya lebih senang, sebenarnya mana aja, saya lebih senang yang theta-nya konstan gitu. R fungsi theta. Theta di antara berapa? Jadi saya inginkan biasanya theta-nya konstan. Theta-nya kalau di seperempat lingkaran gini, paling kecil hitung theta-nya 0. Paling besar 90 derajat. Berarti 0 sampai pi per 2. Gitu. R-nya berapa? Nah, R-nya yang kedua tuh harus ditotol, tarik dari pusat lingkaran. Dari pusat koordinat. Total. Lihat, R-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Nah, paling kecil adalah ini 0, jelas ya. Paling besar adalah busur ini. R-nya berapa ini? R-nya berapa? Kita rumuskan. Coba kita lihat. Persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Gitu kan? Kan tadi diketahui dia seperempat lingkaran. Tapi hanya yang di kuadran 1. Nanti X dan Y-nya diambil yang positif aja. Dari sini saya mau ubah jadi dalam polar. Nah, dalam polar ini menjadi R kuadrat kan? Sederhana sekali. Jadi, apa? R sama dengan A. Memang kan busur lingkaran tuh, pasti R sama dengan konstan. Ini sebenarnya plus min ya.
Tapi R itu selalu dihitung yang positif. Oke? R-nya sama A. Jadi R-nya antara 0 sampai A. Dua-duanya konstan. Enak sekali. Memang kalau potongan busur lingkaran dengan pusat 0, pasti ini dua-duanya konstan. Jadi ini sebenarnya persegi panjang polar atau kutub. Sehingga masanya bisa saya hitung. Nah, terserah mana dulu. Yang gampang dulu. Ini gampang angkanya ya. Yang sudut susah ada pi-nya. Tadi apa? Delta ini adalah ini yang di atasnya. K kali akar dalam polar. X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ganti R cos theta, Y-nya R sin theta, menjadi R kuadrat. Jangan lupa dA-nya. Ada R. D, ini batasnya yang 0A itu R. Jadi dR d theta. Begitu. Nah, tinggal kita hitung aja. Saya lanjutkan hitung. 0 pi per 2, 0A, ini K-nya sebenarnya bisa ke depan, ya udah biarin dulu. Ini akar R kuadrat ya R, kali R jadi R kuadrat, dR d theta. Kita lanjut lagi ngitung. 0 pi per 2, K sepertiga R pangkat 3 gitu ya. Dengan batas 0A d theta. 0 pi per 2, saya masukkan batasnya. K per 3 A pangkat 3 dikurangi 0, ya udah. D theta 0 pi per 2. Ini nggak ada tetanya, jadi sorry. Eh, ini saya keluarkan aja, nggak ada tetanya. 0 pi per 2 d theta. Ini boleh keluar karena nggak ada tetanya, kan ini konstanta aja. H konstanta tadi, A itu jari-jari juga konstanta. Sama dengan berapa? K per 3 A pangkat 3 d theta jadi theta. Batas 0 pi per 2 sama dengan K per 3 A pangkat 3 masukkan ini kali pi per 2 ya. Dikurangi, masukkan tetanya 0 jadi 0. Ngurangnya. Udah masanya. Momennya terhadap sumbu X. Kan secara umum dia adalah S. Kalau terhadap sumbu X itu jarak Y ya. Kali delta XY dA. Tapi kita mau hitung dalam polar. Tadi dalam polar ini pi per 2, 0A, Y-nya diganti jadi R apa? Sin theta. Deltanya tadi udah mana? Deltanya ini R kuadrat kan ya? Tadi deltanya kan ini. K kali R. Bukan R kuadrat. K kali akar R kuadrat. Kita tulis dulu aja. K kali akar R kuadrat kali R dR d theta. Kita lanjut hitung. 0 pi per 2, 0A, R sin theta. R ini akar R kuadrat jadi R, jadi ada R pangkat 3 ya. K kali sin theta kali R pangkat 3 dR d theta sama dengan integralkan yang R aja menjadi 0 pi per 2 K sin theta dibagi 4 R pangkat 4 gitu ya. 0 sampai A. Hitung lagi. Sorry. Ada d theta dulu. D theta
Hitung lagi menjadi 0 pi per 2. R-nya yang diganti ya. Jadi K, ini R pangkat 4 menjadi A pangkat 4 dibagi 4 sin theta. R-nya 0, 0 pangkat 4 nggak usah ditulis. D theta. Sama dengan, ini nggak ada tetanya, enak keluar aja. Sin theta integralnya adalah min cos theta. 0 pi per 2. Sama dengan, kenapa negatif ya? Ya, biar aja kalau memang negatif mungkin. Tapi harusnya positif, karena nanti pusat masanya pasti ada di daerah sini positif. Apa saya salah ngitung? Nggak tahu. Nanti kita lihat. Min cos theta, min cos pi berapa? Oh, enggak positif dia. Min cos pi per 2 ditambah cos 0 kan? Yes, 0. Sama dengan, ini cos 0, 1. Jadi K A pangkat 3 per 4 positif pada momen terhadap sumbu Y X delta XY dA sama dengan kembali 0 pi per 2 0 A X itu R cos theta deltanya tadi K akar R kuadrat dA-nya R dR d theta. Kita hitung lagi menjadi 0 pi per 2 K cos theta-nya saya satukan, ini tinggal dan ini R pangkat 3 lagi. dR d theta. Sama dengan, kemana ini? 0A-nya. Menjadi 0 pi per 2 K cos theta dibagi 4 R pangkat 4. Ini batasnya 0 sampai A. D theta sama dengan masukkan batasnya terhadap R. Terhadap R menjadi saya tulis di depan KR pangkat 4 dibagi 4 cos theta. R-nya 0 nggak perlu dihitung karena hasilnya 0. Hitung lagi menjadi berapa itu? Udah terlalu pusing kepala saya. KR pangkat 4 per 4 cos theta jadi sin theta. Batasnya pi per 2 0 sama dengan KR pangkat 4 dibagi 4 sin pi per 2 dikurangi sin 0 sama dengan K. Kok masih ada R sih? Jadi Ini apa harus? A ya. Kan R-nya diganti. A pangkat 4. Betul? Kemudian saya ngarang lagi. Ini A pangkat 4 tadi di atas ya. Kok jadi pangkat 3 sih? Ini pangkat 4. Oke. A pangkat 4 dibagi 4. Hasilnya kok sama ya? Angkanya sama. Wajar sama. Kenapa? Ini kan bentuknya simetri nih terhadap 0, 0. Ya momen terhadap sumbu X kalau jaraknya sekian, momen terhadap sumbu Y sekian, momen terhadap sumbu X pasti juga simetri sama. Oke. Nah, dengan demikian pusat masanya
adalah sebut X garis Y garis, tinggal dihitung momen Y dibagi massa, momen X dibagi massa. Tinggal masukkan angkanya ya. Kan semua udah ada di atas. Nah, begitulah menghitung momen benda. Sampai saat ini ada pertanyaan. Saya mungkin nanti posting ini solusi soal yang dua ini ya. Saya akan post. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut teorinya. Nah, yang berikutnya gampang. Kalau momen udah paham, ada yang namanya momen inersia. Ya. Momen inersia itu definisinya massa kali jarak kuadrat. Ya. Simbolnya I. Nggak ada pusat massa inersia, nggak ada ya. Hanyanya di sini hanya momen inersia dan nanti sedikit ada jari-jari girasi di bawah. Momen inersia. Saya nggak tahu fisikanya ini. Momen inersia itu daya memutar atau apa ya, mengukur apa itu. Ya fisika lah yang tahu. Tapi kita matematiknya aja. Matematiknya momen inersia itu massa kali jarak kuadrat. R-nya ini jarak. Jarak terhadap apa? Ya terserah. Kalau momen inersia terhadap sumbu X, ya jarak ke sumbu X. Kayak tadi, kayak momen terhadap sumbu Y, ya jarak terhadap sumbu Y. Jadi ini. Jadi sama aja dengan kayak momen, cuma ini jaraknya kuadrat. Jaraknya kuadrat. Selain itu, juga ada momen terhadap pusat koordinat. Gitu ya. Jadi kalau bendanya seperti ini ada bendanya. Selain momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, juga terhadap titik asal. Atau disebut juga terhadap sumbu set. Saya nggak bisa gambarkan sumbu setnya karena sumbu setnya ini tegak lurus menghadap ke kita. Tegak lurus layar menghadap ke kita ya. Nah, momen terhadap sumbu set itu kita lihat. Kalau ini titik XY, jaraknya ini adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi momen inersia adalah massa kali jarak kuadrat. Ini massanya ini tadi sama dengan yang di depan. Kali jarak kuadrat. Jarak kuadrat berarti akarnya hilang. Jadi ini. Tapi ini bisa saya tulis satu persatu dikalikan menjadi tambah ini. Iya. Ngapain sih Ilham? Oke ya. Jadi momen inersia ngitungnya sama aja kayak momen. Cuma ininya kuadrat. Kuadrat. Yang ini biasanya jangan dihitung. Hitung ini, jumlahkan aja. Gitu ya. Kemudian ada pengertian jari-jari girasi. Saya juga nggak tahu fisiknya. Yaitu adalah sama dengan momen inersia dibagi massa. Gitu ya. Sorry, momen terhadap sumbu set dibagi massa. Atau momen terhadap pusat koordinat dibagi massa itu namanya jari-jari girasi. Fisiknya saya tidak paham. Harus nanya orang fisika. Oke, ini saya hapus dulu. Susah ngapusnya. Ya sudah, biarkan saja. Nah, sekarang kita akan ngitung momen inersia untuk soal-soal yang dua tadi. Sudah itu habis bahan kuliah bab ini. Tapi masih ada bahannya nanti. 2 kali pertemuan lagi. Oke, karena ngitungnya sama, saya akan salin aja yang tadi. Diganti aja ininya ya. Diganti ininya. Coba kita lihat soal yang pertama. Ini. Saya akan crop aja dari sini.
Karena ininya tinggal diganti, momennya itu masanya sama. Masa nggak perlu ngitung di inersia. Momen ini tinggal nanti ini kuadrat aja. Jadi saya akan menyederhanakan, saya akan salin dulu dari sini. Sebentar, yang disalin sepotong-sepotong. Dan ininya juga saya bersihkan dulu. Oke, soalnya saya salin dulu lagi ke bawah. Ini, bentar ya. Ini soalnya daerahnya sama, cuma yang dihitung sekarang momen inersia. Nah, tentukan bukan masanya sekarang. Kita coret ini. Tentukan momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, momen inersia terhadap sumbu Z atau pusat koordinat. Tinggal dijumlah aja dua ini. Oke, untuk ini saya akan langsung pakai aja yang tadi mana? Momen terhadap sumbu X ini saya akan ambil. Ini saya copy. Nah, tinggal nanti diganti aja ya, supaya cepat nulisnya. Nah, oke. Oke. Bukan yang ini, sorry. Yang nomor 1 dulu. Nah, momen terhadap sumbu X ini. Saya ambil aja. Tapi nanti diganti menjadi momen inersia. Nah, masa nggak usah. Tapi sebenarnya untuk ngitung momen inersia juga perlu merumuskan masa dulu. Karena momen inersia adalah masa kali jarak kuadrat. Oke, ini saya ambil. Nah, sekarang saya mau ngitung momen inersia. Jadi ininya saya ganti dengan I. Hilaf, dan Itu saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Untuk isu masalah lagu, masalah yang paling utama adalah ini kenapa? mengenai lagu bukti. Nah, eh oke, Ilham, sebaiknya kamu ikuti kuliah gitu. Saatnya kuliah, kuliah, saatnya dengar eh yang lain ya, silakan gitu ya. Eh, oke, saya jadi lupa. Oh, iya. Momen inersia itu kan massa kali jarak kuadrat. Jadi ini tinggal diganti jarak kuadrat sekarang. Nah, ini kan jarak tadi momen terhadap sumbu X itu jarak Y-nya. Sekarang jarak Y kuadrat. Menjadi Y pangkat 3. Saya ganti di sini. Yang berubah. Integralkan menjadi 1/4. Eh, pakai merah aja ya, biar bedakan dari atas. Y pangkat 4. Gitu. Tolong diperhatikan hitungannya. Siapa Ridan, siapa yang biasa suka kritis tuh. Tolong sambil dihitungkan. Ini menjadi, saya hapus lagi ini ya. Ini menjadi apa? Hmm, gimana? Bingung. Ini menjadi 1/4. Y pangkat 4. 4 kali ini. Jadi berapa tuh? Hah? 8/3, Pak. Berapa ini? 14/3, Pak. 8/3 ya? Ya, 8/3. Macet saya kalau ngitung-ngitung. Dikurangi 0 itu. Ini menjadi 8/3 tambah 3/3. 11/3, betul? Ini 1/4, ini 11/3. Kadang-kadang gini-gini jadi nggak teliti. Nah,
11/3. Jadi berapa itu? Kok X pangkat 4 tadi? Coba sebelum diubah berapa ini? Oh, kenapa ya ini X pangkat 3? Tadi benar nggak yang di atas? Jangan salah ngitung. Coba lihat lagi. Berapa ini? Tadi yang diganti Y-nya. Oh ya, ini X kuadrat. Kita di bawah. Oh, beda ya. Yang di bawah, aduh. Kalau nyalin-nyalin gini kan jadi nggak teliti. Eh, betul ya. Jadi ini menjadi, saya hapus dulu. Tolong bareng hitungannya. 4, gitu. X pangkat, berapa tuh? 11/3 ya. Gitu. 11/3, betul ya. Diintegralkan naik pangkatnya 1, tambah 3 lagi. Jadi 14/3. Ininya juga berubah. 14/3 ya, hitunganlah ini ya. Kesulitannya di teknis aja. Ini 1/4 dikali 3/14. Sama dengan, wah pusing. Jadi berapa tuh? 3/56. 2 2 pangkat pangkat 14, Pak. 14. Nah, gitu. Sip. Kemudian momen terhadap sumbu Y. Kita lihat. Ambil lagi aja sini ya. Ubah lagi ya. Jangan di crop gini. Dikasih lasso aja. Oke. Ctrl C. Kemudian login di sini. Ini hati-hati nanti kalau membaca videonya ya. Jangan tiba-tiba langsung dibaca soal ini, harus harus tentunya harus dulu ngitung di sini, sebenarnya harus dulu ngitung massa juga ya. Yang di atas tadi. Atau saya ya massa harus dihitung dulu. Lihat soal 1 di atas. Karena kalau enggak ini kan jarak kuadrat kali massa gitu. Nah, ini sama, jarak kuadrat kali massa ini menjadi jarak kuadrat kali massa. Kita susun ini menjadi X pangkat 3. Y-nya untung nggak berubah, sama. Y-nya jadi ini X pangkat 3. Gitu ya. Ini menjadi X pangkat berapa? Hah? 13/3 ya. Ini menjadi 13/3. Nah, ini mulai berubah. Diintegralkan menjadi naik 3 lagi. Naik 1 lagi jadi 16/3. Ini 3/16. 3/16. 16/3. Sama dengan, ampun deh angkanya. 16 ini. Ups. Hapus dulu biar ada bagus. 16. Ini menjadi 2 pangkat 16 gitu ya. Yang ini lebih gampang ya ngitungnya. Oke. Kemudian belum selesai. Bukan momen lagi, ini salah. Momen inersia. Nah, I set sama dengan
IX ditambah IY sama dengan tinggal dimasukkan ya. Kemudian jari-jari gerasi sama dengan tadi apa? Akar IZ dibagi, lupa saya. Jarang dipakai. Dibagi massa. Jadi massanya harus dihitung juga ya di momen inersia. Oke. Satu lagi. Satu lagi yaitu mengenai soal yang kedua. Ini. Oke, ini saya bersihkan dulu sedikit ya. Nah, baru saya crop. Soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Tentukan bukan pusat massanya. Tentukan. Bandel. Wah, ininya suka nggak bisa dipilih warnanya. Gimana nih? Bentar ya, kalau nggak bisa harus saya kali panggil lagi. Gitu, biasanya jadi bisa. Mana sih? Panggil lagi. Lah, sebentar. Kok jadi kacau gini? Panggil lagi. Tuh, dia mau. Tentukan, katakan jari-jari girasinya. Oke, kita salin aja. Saya crop lagi dari atas ini. Salin ke bawah. Hitungan massanya saya salin juga. Mana hitungan massanya? Jari-jari girasi kan perlu massa. Massanya sama ya. Oke, ini saya crop ini. Sekaligus dengan yang itu kita bawa ke bawah. Persis sama sih kalau hitungan massanya. Loh, kok jadi gede sekali? Sebentar, kita paskan lagi. Oke, ini kenapa? Ini dipasin dulu. Kalian sabar aja ngeliatnya. Ini jadi tadi persamaannya R sama dengan A. Ininya udah dirumuskan, masanya sama aja, tentunya massa bendanya sama laminanya. Sekarang tinggal ngitung momen inersianya ya. Momen inersia terhadap sumbu X kita salin dulu. Mana? Jadi agak kelambat ya nungguinnya. Kadang-kadang kalau gini saya kesel kalau dosen saya lama itu. Nah, oke. Kita mau ngitung momen inersianya terhadap sumbu X itu. Itu adalah ini jarak kuadrat ya. Jadi ini R kuadrat sin kuadrat theta gitu. Kemudian R-nya saya hitung, ini tetap R pangkat 3. Ini ada sin kuadrat. Oke. Kemudian ini sama aja, cuma ini sin kuadrat. Gitu ya. Sin kuadrat. Sin kuadrat, nah beda ininya. Ininya beda.
sin kuadrat itu sin kuadrat kita hitung pakai integral setengah min setengah cos 2 theta. Jadi ini aduh, setengah diintegralkan setengah theta, diintegralkan setengah cos 2 theta menjadi min 1/4 sin 2 theta. Gitu. Aduh, kurang jelas. Sebentar. Gitu, ini hapus dulu. Sin. Pak, itu R bukannya jadi R pangkat 4 ya, Pak? Yang di integral atas. Hah? Jadinya kan K yang kiri, Pak. Oh, yang kiri. R kan udah ada Oh, 2. Iya, jadi pangkat 4. oh, berubah juga ya. Aduh, sebentar. Dihapus aja ya. Pusing ya. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Jadi, apa? R pangkat 4. Pus 4 jadi 1/5 dong ya. R pangkat 5 menjadi A pangkat 5 gitu. Oke, kita lanjut hitung. Ini sin kuadrat diubah setengah min setengah cos 2 theta menjadi K A pangkat 5 per ini 5 ya. 5 sin kuadrat setengah diintegralkan jadi setengah theta min cos 2 theta jadi sin 2 theta. Tapi ada duanya jadi 1/4 sin 2 theta. 0 pi per 2. Hitung sendiri. Males masukin ya tetanya ya. Gantiin tetanya. Jangan males kita. Kalau dosennya malas ya mahasiswanya lebih males nanti. KA pangkat 5 per 5 setengah theta berarti setengah pi per 2 per setengah kali pi per 2 min 1/4 kali sin. Berapa ini? 2 kali pi per 2 sin pi dikurangi setengah kali 0 ditambah 1/4 sin 0 juga ya. Jadi sinnya nggak berperan. Habis, bukan nggak berperan. Per 5. Apa ini? Setengah. Oh, tinggal 1/4 pi aja ya. Ya udah gitu lah. Nggak saya sederhanakan. Oke, momen inersia terhadap sumbu Y. Kita salin lagi. Ini. Momen inersia terhadap sumbu Y. Ambil lagi di sini. Oke. Ganti lagi yang bisa diganti. Sebentar. Bisa. Nggak bisa diambil penghapusnya. Sebentar. Biasa kalau udah sibuk OneNote gini. Ambil lagi. Nah, jadi nggak muncul. Silakan. Muncul lagi. Suka ngaco ya software nih. Oke. Ini saya ambil. Ini saya hapus menjadi momen inersia terhadap sumbu Y. Ini menjadi pangkat 2 gitu ya. R kuadrat cos kuadrat theta menjadi R pangkat 4 tadi. 1/5 R pangkat 5
cos kuadrat theta masukkan menjadi apa itu? A pangkat 5 1/5 cos kuadrat theta. Kita lihat integral cos kuadrat. Kita hitung menjadi integral setengah ditambah setengah sin cos 2 theta. Kosin sih. Setengah tambah setengah cos 2 theta. D theta. Oke. Menjadi ini enakan dihapus aja semuanya pusing. Lima. Ini menjadi apa? Setengah theta. Cos jadi min sin. Setengah muncul cos 2 theta muncul setengah lagi 1/4 sin 2 theta dengan batas 0 pi per 2. Nah, kalau ini kan sama dengan yang di atas cara ngitungnya, jadi saya tinggalkan. Udah, maka I set sama dengan IX tambah IY bisa dihitung. Jari-jari girasi sama dengan akar I set dibagi M. Ya. Oke, momen inersia hanya kali jarak kuadrat aja. Nah, itu adalah bahan kuliah terakhir bab integral lipat. Sampai